Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kami. Kali ini kami akan mengulas secara singkat tentang biografi Kiai Khalil Bangkalan Maduras, ulama sekaligus muassis Nahdlatul Ulama yang sangat masyhur di Indonesia. Kiai Khalil Bangkalan Madura lahir pada hari Selasa tanggal 11 Jumadil Akhir 1235 Hijriah atau 27 Januari 1820 Masehi. Abdul Latif, seorang kiai di kampung Senenan, Desa Kemayoran, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, ujung barat Pulau Madura, Jawa Timur, merasakan kegembiraan yang teramat sangat karena hari itu dari rahim istrinya lahir seorang anak laki-laki yang sehat yang diberinya nama Muhammad Khalil yang kelak akan terkenal dengan nama Mbah Khalil Bangkalan. Jadi bapaknya Syekhina Khalil bernama Abdul Latif. Abdul Latif atau bapaknya Syekhina Khalil sangat berharap agar anaknya di kemudian hari menjadi pimpinan umat sebagaimana nenek moyangnya. Jadi keturunan Syekhina Khalil termasuk nasab-nasab yang sangat unggul, termasuk nasab-nasab orang besar, semuanya menjadi ulama. Seusai mengadani telinga kanan dan mengikomati telinga kiri sang bayi, Kiai Abdul Latif, bapaknya Syekhina Khalil, memohon kepada Allah agar dia mengabulkan permohonannya. Syekhina Khalil kecil berasal dari keluarga ulama. Ayahnya Kiai Abdul Latif mempunyai pertalian darah dengan Sunan Gunung Jati. Ayah Abdul Latif adalah Kiai Hamim, anak dari Kiai Abdul Karim, yang disebut terakhir ini adalah anak dari Kiai Muharram bin Kiai Asror Karomah bin Kiai Abdullah bin Sayyid Sulaiman. Sedangkan Sayyid Sulaiman adalah cucu Sunan Gunung Jati. Maka tak salah kalau Kiai Abdul Latif menambahkan anaknya kelak bisa mengikuti jejak Sunan Gunung Jati, karena memang dia masih terhitung keturunannya. Jadi secara nasab Syekhina Khalil termasuk masih dalam satu garis keturunan dengan Sunan Gunung Jati. Oleh ayahnya, ia dididik dengan sangat ketat. Mbah Khalil kecil memang menunjukkan bakat yang istimewa. Kehausannya akan ilmu, terutama ilmu fikih dan nahwu, sangat luar biasa. Bahkan ia sudah hafal dengan baik Nazm Alfiyah Ibnu Malik, 1000 bait ilmu nahwu. Sejak usia muda, untuk memenuhi harapan dan juga kehausannya mengenai ilmu fikih dan ilmu yang lainnya, maka orang tua Mbah Khalil kecil mengirimnya ke berbagai pesantren untuk menimba ilmu. Kisah Syekhina Khalil belajar ke berbagai pesantren. Sekitar tahun 1850-an, ketika usianya menjelang 30, Syekhina Khalil belajar kepada Kiai Muhammad Nur di Pondok Pesantren Langitan, Tuban, Jawa Timur. Dari Pesantren Langitan beliau pindah ke Pondok Pesantren Cangaan Bangil, Pasuruan. Kemudian beliau pindah ke Pondok Pesantren Kebon Candi. Selama belajar di pondok pesantren ini, beliau belajar pula kepada Kiai Nur Hasan yang menetap di Sidogiri, yaitu 7 km dari Kebon Candi. Kiai Nur Hasan ini sesungguhnya masih mempunyai pertalian keluarga dengannya. Jarak antara Kebon Candi dan Sidogiri sekitar 7 km. Tapi untuk mendapatkan ilmu, Syekhina Khalil muda rela melakoni perjalanan yang terbilang lumayan jauh.
itu setiap harinya. Di setiap perjalanannya dari kebun candi ke Sidogiri, ia tak pernah lupa membaca surah Yasin. Ini dilakukannya hingga ia dalam perjalanannya itu khatam berkali-kali. Sebenarnya bisa saja Syekhina Khalil tinggal di Sidogiri selama nyantri kepada Ki Nur Hasan. Tetapi ada alasan yang cukup kuat bagi dia untuk tetap tinggal di kebun candi. Meskipun Mbah Khalil muda sebenarnya berasal dari keluarga yang dari segi perekonomiannya cukup berada. Ini bisa ditelisik dari hasil yang diperoleh ayahnya dalam bertani. Akan tetapi Syekhina Khalil muda tetap saja menjadi orang yang mandiri dan tidak mau merepotkan orang tuanya. Karena itu selama nyantri di Sidogiri, Mbah Khalil tinggal di kebun candi agar bisa nyambi menjadi buruh batik. Dari hasil menjadi buruh batik itulah dia memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Sewaktu menjadi santri, Syekhina Khalil telah menghafal beberapa matan seperti matan Alfiyah Ibnu Malik yang merupakan ilmu nahwu 1000 bait yang sudah populer di kalangan pesantren. Di samping itu beliau juga seorang hafizul Quran, seorang yang hafal 30 juz Al-Quranul Karim. Beliau mampu membaca Al-Quran dalam qiraah sabah, yaitu 7 cara membaca Al-Quran. Selesai pendidikannya di Indonesia, Syekhina Khalil masih melakukan pengembaraan keilmuannya dengan pergi ke Mekah. Kemandirian Mbah Khalil muda juga nampak ketika ia berkeinginan untuk menimba ilmu ke Mekah. Karena pada masa itu belajar ke Mekah merupakan cita-cita semua santri. Dan untuk mewujudkan impiannya kali ini, lagi-lagi Syekhina Khalil muda tidak menyatakan niatnya kepada orang tuanya, apalagi meminta ongkos kepada kedua orang tuanya. Setelah Syekhina Khalil memutar otak untuk mencari jalan keluarnya, akhirnya ia memutuskan untuk pergi ke sebuah pesantren di Banyuwangi. Karena pengasuh pesantren itu terkenal mempunyai kebun kelapa yang cukup luas. Dan selama nyantri di Banyuwangi, Syekhina Khalil nyambi menjadi buruh pemetik kelapa pada gurunya. Untuk setiap pohonnya dia mendapat upah 2,5 sen mata uang pada saat itu. Uang yang diperolehnya tersebut dia tabung, sedangkan untuk makan Syekhina Khalil menyiasatinya dengan mengisi bak mandi, mencuci dan melakukan pekerjaan rumah lainnya, serta menjadi juru masak teman-temannya. Dari situlah Syekhina Khalil bisa makan gratis sehingga ongkos upah pemetik pohon kelapa masih utuh untuk disimpan dalam rangka biaya untuk belajar ke Mekah. Akhirnya pada tahun 1859 Masehi, saat usianya mencapai 24 tahun, Syekhina Khalil memutuskan untuk pergi ke Mekah. Tapi sebelum berangkat, Syekhina Khalil menikah dahulu dengan Nyai Asik, anak perempuan Lodra Putih. Setelah menikah, berangkatlah dia ke Mekah dan memang benar untuk ongkos pelayarannya bisa tertutupi dari hasil tabungannya selama nyantri di Banyuwangi. Sedangkan untuk makan selama pelayaran, konon Syekhina Khalil berpuasa. Hal tersebut dilakukan Syekhina Khalil bukan dalam rangka menghemat uang, akan tetapi untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah agar perjalanannya selamat. Pada tahun 1276 Hijriah atau 1859 Masehi, Syekhina Khalil belajar di Mekah.
Di Mekah, Mbah Khalil belajar dengan Syekh Nawawi Al-Bantani, guru ulama Indonesia dari tanah Banten, Jawa Barat. Di antara gurunya di Mekah ialah Syekh Utsman bin Hasan Ad-Dimyati, Sayyid Ahmad bin Yadi Dahlan, Syekh Mustafa bin Muhammad Al-Afifi Al-Maqi, Syekh Abdul Hamid bin Muhammad Asyarwani, dan beberapa sanad hadis yang musalsal atau nyambung secara langsung diterima dari Syekh Nawawi Al-Bantani dan Abdul Ghani bin Subuh bin Ismail Al-Bimawi, yaitu ulama dari Bima Sumbawa. Sebagai pemuda Jawa, sebutan yang digunakan orang Arab waktu itu untuk menyebut orang Indonesia. Pada umumnya, Syekhina Khalil belajar pada para syekh dari berbagai mazhab yang mengajar di Masjidil Haram. Namun kecenderungannya untuk mengikuti mazhab Syafi'i tak dapat disembunyikan. Karena itu tak heran kalau kemudian dia lebih banyak mengaji kepada para syekh yang bermadzhab Syafi'i. Konon selama di Mekah, Syekhina Khalil lebih banyak makan kulit buah semangka ketimbang makanan lain yang lebih layak. Realitas ini bagi teman-temannya cukup mengherankan. Teman seangkatan Syekhina Khalil antara lain Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, dan Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Mereka semua tak habis pikir dengan kebiasaan dan sikap keprihatinan temannya itu. Kebiasaan memakan kulit buah semangka kemungkinan besar dipengaruhi ajaran kelawat dari Al-Ghazali, salah seorang ulama yang dikagumi dan menjadi panutannya. Syekhina Khalil sewaktu belajar di Mekah seangkatan dengan Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Wahab Asbullah, dan Kiai Muhammad Dahlan. Namun ulama-ulama dahulu punya kebiasaan memanggil guru sesama rekannya, dan Syekhina Khalil yang dituakan dan dimuliakan di antara mereka. Sewaktu berada di Mekah untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, Syekhina Khalil bergajah mengambil upah sebagai penyalin kitab-kitab yang diperlukan oleh para pelajar. Diriwayatkan pada waktu itu timbul ilham antara mereka bertiga, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekhina Khalil Bangkalan, dan Syekh Sholeh As-Samaroni, menyusun kaidah penulisan huruf Pegon. Huruf Pegon ialah tulisan Arab yang digunakan untuk tulisan dalam bahasa Jawa, Madura, dan Sunda. Huruf Pegon tidak ubahnya tulisan Melayu atau Jawi yang digunakan untuk penulisan bahasa Melayu. Syekhona Khalil cukup lama belajar di beberapa pondok pesantren di Jawa dan Mekah. Maka sewaktu pulang dari Mekah, beliau terkenal sebagai ahli atau pakar nahwu, fikih, thariqat, dan ilmu-ilmu lainnya. Untuk mengembangkan pengetahuan keislaman yang telah diperolehnya, Syekhina Khalil selanjutnya mendirikan pondok pesantren di desa Cangkebuan, sekitar 1 km arah barat laut dari desa kelahirannya. Selanjutnya kembalinya Syekhina Khalil ke tanah air. Sepulangnya dari tanah Arab, Syekhina Khalil dikenal sebagai seorang ahli fikih dan thariqat. Bahkan pada akhirnya dia pun dikenal sebagai salah seorang kiai yang dapat memadukan kedua hal itu dengan serasi. Dia juga dikenal sebagai Al-Hafidh atau seorang yang hafal Al-Quran 30 juz. Hingga akhirnya Syekhina Khalil dapat mendirikan sebuah pesantren di daerah Cangkubuan, sekitar 1 km barat laut dari desa kelahirannya. Dari hari ke hari banyak santri yang berdatangan dari desa-desa sekitarnya. Namun setelah putrinya Siti Khotimah dinikahkan dengan keponakannya sendiri, yaitu Kiai Muntaha, pesantren di desa Cangkubuan itu kemudian diserahkan kepada menantunya. Syekhina Khalil sendiri mendirikan pesantren lagi di daerah Kademangan, hampir di pusat kota, yaitu sekitar 200 meter sebelah barat alun-alun kota Kabupaten Bangkalan.
Letak pesantren yang baru itu hanya selang 1 kilometer dari pesantren lama dan desa kelahirannya. Di tempat yang baru ini, Syekhina Khalil juga cepat memperoleh santri lagi, bukan saja dari daerah sekitar, tetapi juga dari tanah seberang Pulau Jawa. Santri pertama yang datang dari Jawa tercatat bernama Kiai Haji Hasyim Asy'ari dari Jombang. Di sisi lain, Mbah Syekhina Khalil di samping dikenal sebagai ahli fikih dan ilmu alat atau nahwu dan sorob, ia juga dikenal sebagai orang yang waskito, weruh sadurunge winareh, jadi tahu sebelum terjadi. Malam dalam hal yang terakhir ini, Syekhina Khalil lebih dikenal. Mengenai keadaan politik pada waktu Syekhina Khalil. Jadi pada masa hidup Syekhina Khalil terjadi sebuah penyebaran ajaran Thariqat Naqsabandiyah di daerah Madura. Syekhina Khalil sendiri dikenal luas sebagai ahli Thariqat, meskipun tidak ada sumber yang menyebutkan kepada siapa Mbah Syekhina Khalil belajar Thariqat. Tapi menurut sumber dari Martin van Bruynissen, seorang penulis sejarawan, diyakini terdapat sebuah silsilah bahwa Syekhina Khalil belajar kepada Kiai Abdul Azim dari Mangkalan, salah satu ahli Thariqat Naqsabandiyah Muzariyah. Tetapi Martin masih ragu apakah Syekhina Khalil penganut Thariqah tersebut atau tidak. Masa hidup Syekhina Khalil tidak luput dari gejolak perlawanan terhadap penjajah, tapi dengan caranya sendiri Syekhina Khalil melakukan perlawanan. Pertama, ia melakukannya dalam bidang pendidikan. Dalam bidang ini, Syekhina Khalil mempersiapkan murid-muridnya untuk menjadi pemimpin yang berilmu, berwawasan tangguh, dan mempunyai integritas, baik kepada agama maupun bangsa. Ini dibuktikan dengan banyaknya pemimpin umat dan bangsa yang lahir dari tangan beliau. Salah satu di antaranya adalah Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri pesantren Tebu Ireng. Alasan kedua, Syekhina Khalil tidak melakukan perlawanan secara terbuka, melainkan ia lebih banyak berada di balik layar. Realitas ini tergambar bahwa ia tak segan-segan untuk memberi suuk atau mengisi kekuatan batin tenaga dalam kepada pejuang. Syekhina Khalil pun tidak keberatan pesantrennya dijadikan tempat persembunyian. Ketika pihak penjajah mengetahuinya, Syekhina Khalil ditangkap dengan harapan para pejuang menyerahkan diri. Tetapi ditangkapnya Syekhina Khalil malah membuat pusing pihak Belanda, karena ada kejadian-kejadian yang tidak bisa mereka mengerti. Seperti tidak bisa dikunci pintu penjara, sehingga mereka harus berjaga penuh supaya para tahanan tidak melarikan diri. Di hari-hari selanjutnya, ribuan orang datang ingin menjemput dan memberi makanan kepada Syekhina Khalil di penjara. Bahkan banyak yang meminta ikut ditahan bersamanya. Kejadian tersebut menjadikan pihak Belanda dan sekutunya merelakan Syekhina Khalil untuk dibebaskan saja karena sangat merepotkan para penjaga penjara tersebut. Syekhina Khalil adalah seorang ulama yang benar-benar bertanggung jawab terhadap pertahanan kekukuhan dan maju mundurnya agama Islam dan bangsanya. Beliau sadar benar bahwa pada zamannya bangsanya adalah dalam suasana terjejak oleh bangsa asing yang tidak seagama dengan yang dianutnya. Beliau dan keseluruhan suku bangsa Madura 100% memeluk agama Islam. Sedangkan bangsa Belanda, bangsa yang menjajah itu, memeluk agama Kristiani. Sesuai dengan keadaan beliau sewaktu pulang dari Mekah yang telah berumur lanjut, tentunya Syekhina Khalil tidak melibatkan diri dalam medan perang, memberontak dengan senjata, tapi mengadarkan pemuda-pemuda di pondok pesantren yang diasaskannya. Syekhina Khalil sendiri pernah ditahan oleh penjajah Belanda karena dituduh melindungi beberapa orang yang terlibat melawan Belanda di pondok pesantrennya.
beberapa tokoh ulama maupun tokoh-tokoh kebangsaan lainnya yang terlibat memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, tidak sedikit yang pernah mendapatkan pendidikan dari Syekhina Khalil. Di antara sekian banyak murid Syekhina Khalil yang cukup menonjol dalam sejarah perkembangan agama Islam dan bangsa Indonesia ialah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang dan penggagas berdirinya Nahdlatul Ulama atau NU. Kiai Abdul Wahab Hasbullah, pendiri Pondok Pesantren Tambak Beras Jombang. Kiai Bisri Samsuri, pendiri Pondok Pesantren Danyar Jombang. Kiai Maksum, pendiri Pondok Pesantren Lasem Rembang, yang merupakan ayahanda Kiai Ali Maksum Ngrapya. Kemudian Kiai Bisri Mustafa, pendiri Pondok Pesantren Rembang, dan Kiai As'ad Sasul Arifin, pengasuh Pondok Pesantren Asem Bagus Situbondo. Demikianlah sejarah singkat biografi Syekhina Khalil Bangkalan, seorang ulama yang kesohor di Indonesia. Semoga dengan adanya biografi yang singkat ini bisa bermanfaat dan memberikan keberkahan kepada kita apa-apa yang ada pada Syekhina Khalil Bangkalan, dan semoga kita warga Nadiyin besok di hari kiamah diakui sebagai muridnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.